Di video sebelumnya, sudah diceritakan Oh Jisoo dan Bae Gyuri saling bekerja sama guna melanjutkan bisnis ekstrimnya itu. Namun nampaknya tindakan Oh Ji saat menyelamatkan Min Hee malah menjadi petaka, di mana kini para polisi mulai mencium keberadaan prostitusi ilegal tersebut. So, inilah kelanjutan dari recap series Extracurricular part kedua. Merasa cemas kedok mereka akan terbongkar, Gyuri mencoba meyakinkan detektif Lee untuk pergi. Namun upayanya gagal, akhirnya mereka menguping pembicaraan itu dari luar. Detektif Lee menampilkan rekaman CCTV dari motel dan bertanya kepada Min Hee siapa yang ada di sana. Saat menyebutkan tanggal 28 Maret, Oh Ji menyadari bahwa itu adalah hari di mana dia menelpon polisi untuk menyelamatkan Min Hee. Keputusannya itu ternyata membuat masalah ini semakin rumit. Oh Ji khawatir Min Hee akan membeberkan semuanya, termasuk aplikasi yang dia gunakan untuk bekerja. Akhirnya Oh Ji masuk ke dalam ruangan itu dan membuat beberapa keributan. Meskipun gagal, untungnya Gyuri berhasil membuat keluhan palsu ke kantor polisi yang membuat detektif Lee dimarahi atasannya dan terpaksa pergi dari situ. Karena kejadian itu, Gyuri memperingati Oh Ji untuk memecat Min Hee dari bisnis ini. Menyamar sebagai paman, Oh Ji memecat Min Hee dan meminta Tuan Lee yang ada di tempat untuk mereset ulang handphone dan mengambil gelangnya. Di sekolah, detektif Lee yang kepo menelpon Min Hee dan membujuknya untuk berbicara. Di saat yang sama, Oh Ji memperhatikan Min Hee dari kejauhan. Namun Kitae yang menyadari hal itu mengira bahwa Oh Ji akan merebut Min Hee darinya. Kitae membawa Oh Ji ke suatu tempat dan memukulinya. Dia juga bertanya kenapa Min Hee diinterogasi polisi. Tentu saja Oh Ji tidak bisa mengatakannya. Tak lama dari itu, Min Hee dan Gyuri datang. Mengetahui rahasia mereka sedang terancam, Gyuri berakting seolah interogasi itu disebabkan karena Min Hee mencuri sebuah kristal. Untungnya Min Hee paham dengan kode itu karena dia juga tidak mau kasusnya terbongkar. Akhirnya dia mengiyakan perkataan Gyuri dan berkata dia mencuri kristal itu untuk Kitae. Setelah itu Min Hee menganggap bahwa Oh Ji sudah mengetahui kasus prostitusinya. Di sudut pandang Min Hee, Oh Ji itu terlihat sangat peduli kepadanya karena terus berusaha menutupi kasusnya dari khalayak umum. Padahal Oh Ji hanya melindungi dirinya sendiri. Dan di suatu kesempatan, Min Hee mengajak Oh Ji pergi ke suatu tempat. Ternyata Min Hee membawanya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee, mempertanyakan haknya untuk mendapatkan pesangon karena dia sudah dipecat. Jadi, Oh Ji itu disuruh Min Hee buat bantuin dia dapetin haknya. Ya, kurang lebih begitu. Saat Tuan Lee menelpon paman, seketika Oh Ji mematikan ponselnya yang bergetar untuk menghilangkan kecurigaan, karena entah apa yang akan terjadi jika sosok paman terungkap saat itu. Di lain tempat, Taerim yang sedang bekerja berada dalam masalah. Dia diikat oleh ketua gangster bernama Dayol yang mengira bahwa Taerim itu selingkuhan calon istrinya. Dia mengira Taerim adalah lelaki yang dipesan calon istrinya untuk mantap-mantap. Tapi ternyata mereka salah sasaran. Kemudian Dayol bertanya siapa mucikarinya. Taerim pun datang menghampiri Tuan Lee karena hanya dia yang bisa diandalkan saat itu. Menyadari ada yang tidak beres, Tuan Lee meninggalkan pesan kepada paman bahwa lokasi bisnis mereka harus pindah. Di saat yang sama, Gyuri melihat para PSK keluar dari grup chat. Gyuri panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kembali ke Tuan Lee, dia memeriksa keadaan di luar. Sayangnya anak buah Dayol mengeroyoknya. Min Hee dan Oh Ji pun terpaksa harus meninggalkannya. Meskipun berhasil menusuk beberapa di antara mereka, namun jumlahnya terlalu banyak dan Tuan Lee jadi kewalahan. Akhirnya dia disuntik dengan sesuatu yang beracun yang kemudian punggungnya dibacok oleh Dayol. Merasa bertanggung jawab, Oh Ji mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuan Lee dan Min Hee. Sayangnya, dia tidak sempat melarikan diri. Lebih parah lagi, Dayol mengetahui bahwa dialah bos atau sosok paman yang bertanggung jawab dari semua masalah ini. Dayol pun membawa Oh Ji untuk dieksekusi. Sementara itu, Min Hee dan Tuan Lee bersembunyi. Karena tidak ada pilihan lain, Min Hee menelpon detektif Lee untuk datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Min Hee dan Tuan Lee dibawa ke rumah sakit. Tapi dia trauma dan tidak berkata apapun termasuk Oh Ji yang masih berada di TKP. Saat Gyuri tiba di rumah sakit, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Di tempat karaoke milik Dayol, Oh Ji siap untuk dieksekusi. Untung saja Mi Jung, calon istrinya Dayol, datang. Dia berkata bahwa dirinya belum pernah melihat Oh Ji sebelumnya. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Dayol dan anak buahnya duduk bersama Oh Ji dan bertanya siapa sebenarnya dia. Akhirnya Oh Ji mengakui kebenaran mengenai bisnisnya sebagai perantara dan memberikan jasa keamanan bagi para PSK-nya melalui sebuah aplikasi online. Mendengar hal itu, Dayol yang juga seorang germo atau mucikari mempertimbangkan kembali kehadiran Oh Ji karena sistem online seperti itu terlihat menguntungkan bagi dirinya.
Akhirnya Ohji menelpon paman, yang dimana dengan sigap Gyuri mengambil peran itu sekarang. 삼촌 라고 해서 정숙하라. Gyuri memberitahu mereka bahwa dia ada di bawah naungan geng Samun, namun mereka tidak takut dengan pernyataan itu. Setelah berbicara mengenai posisi dan beberapa hal lainnya, Gyuri sebagai paman mengizinkan Ohji untuk ditawan dan bekerja di sana sebagai bentuk hubungan kerjasama di antara mereka berdua. Saat kembali ke rumah, Ohji dan Gyuri bertengkar. Dia mempertanyakan kenapa Gyuri mau bekerja sama dengan para penjahat itu. Gyuri mengungkapkan itu adalah pilihan terakhir karena semua PSK dalam bisnisnya sudah keluar. Ohji pun menyadari alasan tersebut dan memahaminya. Kembali ke rumah sakit, Min-hee duduk bersama Tuan Lee saat dia pulih. Ohji datang dan memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun kepada polisi perihal pekerjaannya itu. Saat itu Min-hee semakin yakin bahwa Ohji itu peduli kepada masalahnya. Namun lagi-lagi hal itu Ohji lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Esoknya, Tuan Lee terbangun dan meminta Min-hee mengambil ponsel miliknya di mobil. Sayangnya, kejadian tersebut terdengar oleh Detektif Lee. Saat mencarinya, handphone tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil. Di saat yang sama, Ohji malah menelpon Tuan Lee. Akhirnya panggilan itu diangkat oleh Detektif Lee. Tak lama dari itu, Min-hee mengirimkan pesan bahwa handphone Tuan Lee saat ini ada di polisi. Kemudian Ohji terdiam dan berpikir. Saat Detektif Lee bertanya, 삼촌이세요? Ohji kaget dan menjatuhkan handphonenya. Gyuri datang mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena kejadian itu, Detektif Lee semakin bertanya-tanya apa hubungan antara Min-hee dan Tuan Lee. Karena di antara mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Akhirnya dia membuat teori bahwa ini adalah skema perdagangan seks. Kembali ke Gyuri, dia berkata pilihannya tinggal dua, pergi menemui para penjahat atau kabur sejauh mungkin. Namun Ohji mengira Gyuri meremehkan situasi tersebut. Dia juga beranggapan bahwa Gyuri akan meninggalkannya saat dalam keadaan sulit seperti itu. Merasa perjuangannya tidak dianggap, Gyuri bergegas keluar dan berkata, akan kutangani para penjahat itu. Disitulah Gyuri membuktikan keseriusannya untuk berada di sisi Ohji. Setelah itu, series ini mundur tepat di 1 tahun yang lalu. Saat itu Ohji disiksa oleh para perundung. Mereka memukul dan mengambil uangnya. Untungnya Tuan Lee datang dan menyelamatkannya. Setelah itu, diam-diam Ohji memberinya sebuah handphone dengan logo Dogo yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, dari sinilah kita tahu bagaimana Ohji bisa merekrut Tuan Lee ke dalam bisnisnya. Kembali ke masa sekarang, Ohji mengambil tasernya dan menyiapkan handphone baru untuk Tuan Lee. Setelah itu, Ohji pergi mengunjungi Tuan Lee di rumah sakit. Di sana dia bertemu Min-hee yang kemudian mengajaknya keluar. Min-hee sedikit bercerita mengenai masalahnya. Dia bingung apakah seharusnya dia mengakui kebenarannya ini kepada polisi atau tidak. Ohji menakuti Min-hee jika dia membeberkan masalah ini, dia bakal kena masalah terutama oleh bosnya, yang dimana itu adalah Ohji sendiri. Min-hee pun takut dan akhirnya bungkam lagi. Sementara itu, Gyuri di sekolah dihadapkan dengan Kitae. Nampaknya dia sudah mengetahui masalah Min-hee selama ini. Dia terus bertanya apakah Gyuri tahu sesuatu mengenai kencan berbayar yang melibatkan pacarnya itu. Namun Gyuri tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu. Tapi saat dia pergi, Gyuri terlihat jelas dia sangat khawatir. Di kantor polisi, walaupun sudah dilarang oleh atasannya, Detektif Lee tetap kekeh dia akan mengusut tuntas masalah ini. Dia meminta 2 orang sipir untuk mengikutinya ke rumah sakit di mana Tuan Lee dirawat. Di saat yang sama, Kitae menyuruh anteknya mencari tahu ke setiap penyedia jasa kencan online untuk mengetahui di mana Min-hee bekerja. Kembali ke rumah sakit, Tuan Lee bangun dan memberitahu Ohji bahwa kejadian yang menimpa mereka hanyalah kesialan. Nah, adegan ini mengisyaratkan bahwa Tuan Lee sudah tahu siapa sebenarnya paman selama ini. Tapi itu masih sedikit ambigu karena ada beberapa dialog yang tidak mengarah ke pernyataan itu. Setelah itu, Dayol menelpon Ohji. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan bosnya, dalam arti Gyuri, sudah dijadwalkan. Nah, itu bersamaan dengan rencana Gyuri yang dimana dia sudah siap akan menikamnya dengan pisau saat mereka bertemu nanti. Namun, saat Gyuri tiba di restoran tempat dimana mereka janjian, Ohji sudah ada di sana. Nampaknya dia tidak mau Gyuri berada dalam masalah yang lebih besar lagi. Di sana, Ohji juga berkata bahwa bosnya, Gyuri, berhalangan untuk hadir. Gyuri yang terlanjur masuk berpura-pura menjadi pelayan. Setelah pergi, dia menguping sedikit pembicaraan mereka, di mana Dayol menyuruh Ohji berhenti sekolah dan fokus bekerja untuknya. Setelah itu, Dayol menitipkan sebuah hadiah untuk paman. Hadiah itu sudah diberi pelacak sebelumnya, karena Dayol ingin melihat sosok paman yang misterius itu. Kembali ke rumah sakit, kedua polisi yang datang menemui Tuan Lee berhasil dikalahkan.
Saat Tuan Lee mencoba kabur, Detektif Lee melihatnya sedang menyamar. Saat dikejar, Tuan Lee sudah berada di dalam lift bersamaan dengan Min Hae yang sudah menunggunya di sana, dan mereka pun berhasil kabur. Di sebuah halte, Oh-ji dan Gyuri terdiam menyadari mereka dalam masalah yang sangat besar. Saat pulang, Oh-ji meninggalkan kotak itu. Gyuri yang melihat memeriksanya, ternyata itu adalah uang dalam jumlah yang banyak, dan Gyuri pun membawanya. Anak buah Dayol mengikuti pelacak itu. Dia melaporkan bahwa hadiah itu dibawa oleh seorang gadis menuju sekolah. Ternyata, Gyuri menyimpan uang itu di ruang konseling bersamaan dengan uang mereka yang disembunyikan di sana. Setelah itu Dayol menelpon. Gyuri menyamar kembali menjadi bos dengan suara yang disamarkan. Ternyata anak buah Dayol sudah mengetahui penyamaran itu dan menculiknya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Coming up next, kita akan diperlihatkan dengan perjuangan Oh-ji menyelamatkan Gyuri, aksi pembalasan Tuan Lee kepada Dayol dan para anak buahnya, dan juga ending dari series ini tentunya. Part berikutnya bakalan epic karena banyak adegan actionnya. So, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan informasi dan update video lainnya. Rizky di sini pamit, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.